Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Sejumlah harapan muncul agar Partai Amanat Nasional Kalimantan Timur di bawah nakoda baru Sigit Wibowo membawa arah baru pada masa jabatan 5 tahun ke depan. Agenda-agenda politik menuju pemilu 2024 dipersiapkan terutama menyiapkan infrastruktur partai hingga tingkat RT. Berikut informasinya. Musyawarah wilayah DPW PAN Kaltim sudah selesai digelar setelah 4 formatur ditambah 1 unsur DPP PAN mengadakan rapat. Akhirnya salah satu anggota formatur, Sigit Wibowo, terpilih menahkodai partai berlambang matahari terbit itu. Sigit Wibowo kelahiran Balikpapan 4 September 1977. Aktivis yang lama berkecimpung di non-government organization itu saat ini duduk menjadi wakil ketua DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Balikpapan. Ya tentu saja kami berharap pengurus baru bisa senantiasa meningkatkan solidaritasnya sesama kader, kemudian kepeduliannya kepada masyarakat sebagaimana apa yang disampaikan oleh ketua umum tadi, agar teman-teman menempatkan bahwa berpolitik itu adalah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi mudah-mudahan ini dipegang teguh sehingga semua kader bisa berpolitik melalui Partai Amanat Nasional dengan baik, tanpa melupakan amanah masyarakat, amanah rakyat, gitu ya. Baik yang duduk di legislatif maupun yang menjadi pengurus partai di semua tingkatan. Partai Amanat Nasional menempatkan 5 wakilnya di DPRD Kaltim sehingga berhak atas 1 kursi pimpinan. Partai ini pernah juga berjaya mengirim wakilnya ke DPR RI yakni Muhammad Yasin Kara pada periode tahun 2004 hingga 2009. Sigit Wibowo diharapkan mampu mengulang sukses menempatkan wakil PAN pada pemilu 2024. Dengan terpilihnya Pak Sigit ini harapannya seperti apa? Yang pertama ya kita ucapkan selamat atas terpilihnya saudaraku Sigit Wibowo ST. Insya Allah tidak ada arah pemerintah dia akan menjadi ketua DPD Kaltim. Yang jelas harapan-harapan kami sebagai kader maupun sebagai pengurus sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim agar supaya konsolidasi ditingkatkan. Untuk infrastruktur partai itu sangat dibutuhkan di masa-masa mendatang. Harap agar supaya itu pertama konsolidasi. Dia ketua terpilih ini harus lebih banyak turun ke lapangan, melihat perkembangan apa yang terjadi. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Informasi selanjutnya, jelang tutup tahun 2020 tidak semua instansi libur panjang. Contohnya adalah tim Basarnas selama 18 hari ke depan pasukan para penolong kecelakaan laut, darat, dan udara ini malah harus siap siaga. Apel siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru digelar Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Sebanyak 70 personel rescue disiagakan bersama peralatan SAR. Fokus patroli dan monitoring tim SAR adalah perairan Selat Makassar, Samarinda, dan perairan Kutai Timur. Tim SAR dengan sebutan Tim SAR Siaga Khusus Nataru itu bergerak sejak 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Tantangan terbesar saat ini adalah cuaca yang tidak mendukung melakukan perjalanan laut dan darat.
Baik, selamat pagi, salam sehat. Kaitan dengan pelaksanaan siaga SAR khusus Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, kami Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, khususnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, dalam hal ini untuk mendukung pelaksanaan siaga, kami menggerakkan baik personil maupun alut yang kami miliki. Untuk jumlah personil yang kami libatkan kurang lebih sekitar 70 orang, dan alut yang ada baik itu yang ada di kantor SAR, di Posar maupun di unit serta KN dan Rescue. Untuk pelaksanaan siaga SAR khusus ini, waktu yang dilaksanakan kurang lebih sekitar 18 hari dari mulai hari ini tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021. Selain apel bersama, tim SAR siaga khusus Nataru melakukan koordinasi dengan tim yang berada di Kutai Timur dan Samarinda. Karena selama masa pandemi COVID-19 semua tempat wisata harus ditutup, maka diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengisi acara Tahun Baru di tempat-tempat wisata. Tim Kaltim TV melaporkan. Ratusan pil ekstasi yang disiapkan untuk pergantian tahun berhasil digagalkan BNNK Balikpapan bersama Bea Cukai. FA 33 tahun digiring petugas BNNK Balikpapan pada Kamis malam Jumat beserta barang bukti ekstasi sebanyak 925 butir beserta 1 poket sabu seberat 2 gram. Kepala BNNK Balikpapan Kompol M. Daud menjelaskan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat 4 hari melakukan penyelidikan. BNNK bersama Bea Cukai berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial FA yang hendak mengambil paket kiriman yang telah dicurigai sebelumnya. Saat diperiksa benar saja, kotak paket yang mengarah ke sebuah alamat di kawasan Balikpapan Selatan tersebut berisi ratusan pil ekstasi. BNN secara utuh, mulai dari BNN Pusat, BNN Provinsi, BNNK Kota Balikpapan, dibantu dan kerjasama penuh dari Bea Cukai, juga mulai dari Jakarta sampai dengan penindakan tadi. Dan rekan-rekan bisa lihat, beliau sampai sekarang pun juga tetap bersama kita, dan apa yang dijelaskan di dalam Impres nomor 2 tahun 2020 ini memang peran kita bersama, ya. Dan tentunya ini kita sangat antisipasi di akhir tahun 2020 ini, terutama dalam penggantian tahun, ya, banyak orang memanfaatkan celah ini. Nah, kita buktikan ini ekstasi. Kita tahu bahwa ekstasi itu biasa digunakan di tempat-tempat hiburan malam. Beda dengan sabu-sabu, itu digunakan di rumah-rumah. Karena ini ditelan, minum air putih, selesai. Berapa butir Pak yang diamankan? Ini adalah banyak sekali, dan ini adalah pengungkapan terbesar. Ini adalah 925 butir. Tidak cukup di situ, juga ada beberapa gram sabu-sabu, dan kasus ini tetap kami kembangkan karena menurut dari pengakuan tersangka, perbuatan ini bukan yang pertama. Sementara itu, pelaku FA yang kesehariannya sebagai sopir tersebut mengaku dirinya diupah oleh seorang yang dikenalnya dari rekannya tempat bekerja. Tergiur dengan upah 10 juta, FA nekat mengambil paket kiriman yang datang dari pangkalan bun tersebut. Diakui FA, paket tersebut merupakan paket kedua yang diterimanya. Rencananya ratusan pil ekstasi tersebut akan dikirim kembali ke Sulawesi Selatan untuk pesta akhir tahun. Makanya sudah ngambil, Mas? 2 kali. 2 kali. Apa mau, Mas? Kenapa?
Yang pertama kali sudah terima upah, Mas? Sudah. Yang kedua kalinya ini? Belum. Belum. Yang pertama berapa, Mas, di upah? 10 juta. 10 juta. Kenapa membeli ekstasi ketimbang sabu-sabu, Mas? Ya. Saya cuma ditawarin ini. Disuruh jemput. Di mana jemputnya, Mas? Di Tiki. Oh, di Tiki. Atas perbuatannya, FA disangkakan pasal 114 ayat 2, sub pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Dua mahasiswa yang menjadi tersangka kasus penganiayaan saat aksi demonstrasi menolak Omnibus Law mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Samarinda. Setelah disidang oleh hakim, gugatan pra-peradilan ditolak. Pupus sudah langkah kuasa hukum dua mahasiswa berinisial FR dan WJ. Keduanya tetap ditahan dan perkaranya dilanjutkan ke meja hijau Pengadilan Negeri Samarinda. Hakim Tunggal menolak materi gugatan pra-peradilan. Secara prosedural, proses hukum kedua tersangka dinilai hakim sudah berjalan sesuai dengan KUHP. Kedua mahasiswa diamankan oleh pihak kepolisian lantaran tertangkap kamera melakukan aksi kekerasan saat berdemonstrasi. Keduanya dituduh melakukan penganiayaan terhadap petugas kepolisian yang sedang bertugas mengamankan aksi demonstrasi dengan cara melempar batu. Atas tindakan penahanan oleh polisi, solidaritas dari rekan-rekannya berdatangan. Mereka membuat aksi-aksi lain, meminta agar kedua rekannya dibebaskan. Bahkan, perlawanan ditunjukkan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Tetap beracuan dengan hukum acara dan juga perkara kepolisian. Sementara kita sudah ada pengembangan gitu loh, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait mengenai putusan di Pengadilan Negeri Surabaya yang dimana juga pernah dilakukan oleh Lanyala Mataliti, itu kan juga dikabulkan pra-peradilannya dikarenakan dua alat bukti tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Nah, itu contoh. Nah, harusnya itu menjadi sebuah acuan juga oleh hakim yang ada di Samarinda, bahwa tidak ada di dalam di dua alat bukti itu, tidak hanya dua alat bukti tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Setelah gugatan pra-peradilan ditolak, perkara penganiayaan oleh kedua mahasiswa dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan tersangka. Seperti diketahui, keduanya terlibat dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law pada 5 November di depan gedung DPRD Kaltim. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Tahun baru 2021 sudah di depan mata, tapi malam pergantian tahun kali ini tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dan Polri sepakat tidak ada kerumunan dalam malam pergantian tahun 2021. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak keluarga sudah merencanakan liburan akhir tahun dengan mengunjungi tempat-tempat favorit bersama keluarga. Pada tahun ini, khususnya pada malam penutupan tahun, Gubernur bersama Polda Kaltim sudah sepakat tidak ada kerumunan karena berpotensi menjadi klaster penularan virus corona. Dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, kondisinya masih menunjukkan penularan virus yang mengkhawatirkan. Kota-kota itu adalah Samarinda dan Kutai Kartanegara yang masih tergolong paling gawat. Disusul Kutai Timur, Balikpapan, Bontang, dan Berau. Nyaris tak ada lagi kabupaten dan kota aman dari penularan virus di Kalimantan Timur. Untuk pengamanan tahun baru, Pak, seperti apa? Kita pasti aman kan. Kalau tahun baru kan ini kan
agenda nasional, agenda tahunannya. Kita akan melakukan operasi lilin biasanya. Operasi lilin dalam rangka menghadapi pengamanan Natal dan Tahun Baru. Itu kalau kemungkinan biasanya ini kan Pak ya, seperti yang terjadi tahun-tahun, pasti ada kerumunan di tepian. Ya, ini kan Pak Gubernur dan mengeluarkan edaran tuh nggak ada kerumunan. Kalau bisa tempat-tempat hiburan itu juga tidak menggunakan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kumpulnya massa. Nah, surat edaran itu aja dilaksanakan. Nah, kita ikut mendisiplinkan itu. Berarti langsung ada pembubaran Pak ya? Pembubaran ya, kalau sudah mengumpul. Angka penularan virus corona di Kaltim menurut rilis tanggal 7 Desember dari Satgas COVID-19 menyebutkan kumulatif se-Kaltim yang pernah terinfeksi virus sudah mencapai 21.107 orang. Kemudian sebanyak 17.933 sembuh dan jumlah pasien positif meninggal dunia 611 orang. Saat ini kasus aktif yang masih menunggu proses penyembuhan ada 2.563 pasien. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tersangka Iwan yang ditangkap bersama istri Siri Suwarni karena uang palsu mengaku mendapat pengetahuan membuat uang palsu dari penjara. Dia pernah dipenjara karena kasus-kasus pemakai narkoba. Dan dari teman-temannya di sana dia mendapat ilmu bagaimana membuat uang palsu dan teknik membelanjakannya. Inilah tersangka Iwan, lelaki berusia 42 tahun itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, membuat dan mengedarkan uang palsu. Iwan tidak sendiri tapi ditemani dengan istri yang dinikahinya secara siri bernama Suwarni dan satu orang lagi dengan panggilan gepeng masih buron. Polsek Sungai Pinang, Samarinda menangkap Iwan dan istrinya dari rumah kontrakan di kawasan Jalan Muhammad Yamin. Dari tangan tersangka disita sisa uang palsu pecahan 100.000 dan 20.000 dengan total nilai Rp54.860.000. Kepada wartawan, tersangka Iwan dengan polos mengakui perbuatannya. Dia mengaku kejahatan itu dia lakoni lantaran tidak punya pekerjaan. Sementara usahanya untuk mendapat pekerjaan sangat sulit. Sedangkan kebutuhan hidup setiap orang perlu makan. Seperti ini kalau ada pekerjaan, ya kan? Pekerjaan payah. Nah, sekarang begini aja Pak, nggak usah aja lah kita sendiri. Bapak sendiri aja kalau nggak punya pekerjaan, kalau perut menuntut bagaimana? Iya kan? Nah, sekarang kita mau kerja, nggak usah kerja di kantor, kerja buruh aja. Sekarang masih. Iwan mengaku mendapatkan pengetahuan belajar membuat uang palsu saat berada di penjara sekitar setahun yang lalu. Dia pernah menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan karena ketangkap kasus pengguna narkoba. Dari temannya di dalam sel lapas, dia mengetahui cara mencetak uang palsu dengan menggunakan printer. Dia juga mendapat pelajaran bagaimana membelanjakan uang palsu kepada pedagang kecil di pinggir-pinggir kota. Menurut Iwan, aksi kejahatannya tidak melibatkan sang istri Suwarni yang kini ikut ditahan. Pencetakan uang palsu hanya melibatkan satu orang temannya bernama Gepeng dan sampai sekarang masih buron. Belanjakan uang itu sampean ke atau istri sampean? Tidak ada, kalau namanya istri saya tidak pernah menjelekkan namanya istri saya. Istri saya itu tidak ada pernah menggunakan. Tidak pernah dia melakukan. Cuma namanya dia kemana aku dia ikut. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.